Oke Kang, sebelumnya bisa perkenalan dulu Kang. Nama saya Ahmad Munir, alamat di RT 20 RW 9, Dusun Banaran, Desa Kerandekan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Oke. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Kang terkait dengan jenis usaha. Di sini kita kontaknya ke buah ya. Nah, Buah di sini kita secara tidak langsung karena kita ada di kebun jeruk. Intinya kita sedikit banyak mungkin cerita ya, begitu aja cerita gimana bisa kita mengembangkan jenis jeruk ini. Bermula dari kita sebenarnya jalan-jalan lah, awal mula itu punya family di luar Kabupaten Trenggalek, main ke sini mesti bawa jeruk kan gitu. Akhirnya kita sambang ke family itu ke sana, dia punya kebun jeruk. Pas waktu itu memang sebenarnya sudah kelewat masa buah, artinya sudah panen. Jadi kita nggak pas nepai buahnya bagaimana, ada sedikit banyaknya juga bagaimana, tapi di situ nggak tahu ada keinginan, maksudnya dari daerah tersebut bisa nggak ditanam di daerah kawasan Trenggalek, khususnya di daerah Grandekan, Gandusari. Bermula dari itu kita ngobrol-ngobrol sama family tersebut. Intinya satu, kalau pengen nanam jeruk ya dicoba, intinya seperti itu kan. Akhirnya kita coba nanam dengan jumlah yang tidak banyak, kurang lebih sekitar 70-an batang. Terus kita tanam pada waktu itu, kita nanamnya pada musim kemarau. Bukan alasan apakah waktu enggak, tapi iseng aja, maksudnya iseng, kita pengen nanam ya sudah tanam gitulah. Seperti tanaman palawija yang lain kan. Kenapa kita milih jeruk? Kita mungkin punya, khususnya saya punya apa ya, perkiraan, artinya cuma perkiraan lah. Mungkin enggak ditanam karena di sini di area persawahan. Di persawahan itu cocok enggak ditanam di daerah yang banyak air, atau pada waktu musim kemarau misalnya butuh air kan, begitu kan. Walaupun pada prinsipnya semua tanaman itu membutuhkan air, tapi awal mula ada rasa ketakutan pun juga ada. Soalnya di jeruk itu kita juga belum tahu, hanya pernah melihat, dan itu pun juga sekilas gitu kan. Kita memberanikan diri menanam pohon jeruk di area pesawat. Di situ yang awal mulanya ditanami padi, kita tidak pernah mengkalkulasi hasilnya berapa juga tidak. Yang penting prinsipnya kita berusaha, itu saja. Kita tanam, akhirnya di situ dalam perjalanan tetap ada kan, kita memprediksi nanti yang terjadi apa, harusnya bagaimana, tetap kita jalankan seperti itu. Tentunya sebenarnya di dalam semua tanaman itu ada konsep hasil dan ada konsep kerugian seperti ini. Dalam konsep itu kita coba menggambarkan kerugian itu pasti ketika ada istilahnya hama, kalau di tanaman seperti itu ya. Hama itu apa? Kita coba ke beberapa jenis macam apa ya, penyakit istilahnya seperti itu, dan kita tentunya tidak lupa bahwa kita sharingnya juga ke orang yang sudah pernah menanam, artinya seperti itu. Siapa ya, tetap yang saya sampaikan tadi bahwa itu adalah family sendiri, karena sudah mungkin pernah menanam itu bertahun-tahun, walaupun pada waktu itu family itu mulai beralih jenis tanamannya, karena mungkin di sana ada yang salah satu tanaman buah yang lebih menjanjikan daripada jeruk, mungkin seperti itu. Tapi tetap kita pada prinsipnya mencoba, artinya apakah ini mampu ditanam di sini atau tidak. Dan alhamdulillah selang beberapa waktu kita bisa menikmati, walaupun di awal-awal dalam perjalanan tetap kita ditekankan yang namanya tumbuhan jeruk itu kan
pada masa buahnya itu kita bisa memetik dalam jangka kurang lebih 2-3 tahun baru bisa kita petik. 3 tahun itu walaupun dalam usia 2 tahun kalau kita mampu dengan konsep pupuk yang menjanjikan mungkin bisa berbuah. Tapi karena kita juga pada waktu itu bahasa iseng itu kan kita belum fokus, benar-benar fokus. Tapi tetap ya itu pada akhirnya kita mencoba berusaha bagaimana nanti bisa kita peroleh hasil yang kita harapkan seperti itu. Walaupun mungkin sampai saat ini pun juga belum, artinya dari konsep awal kita seperti itu hasilnya berapa sekian, tetap ininya pada satu hal kita tetap pada proses yang kita jalani, adapun hasil kita lihat di belakang. Di dalam proses perawatan ini walaupun pada awalnya hitungan 1-2 tahun ini masih kita tanami padi, tapi dengan konsep bahwa 1-2 tahun itu karena ada musim kemarau sama musim penghujan. Tapi keluh kesah memang kalau yang namanya padi ketika dengan konsep seperti ini tidak bisa seperti yang tanah lapang, artinya tanpa ada hambatan sama sekali. Misalnya mesin traktor masuk itu kadang ada yang mau, kadang ada yang tidak. Kalau enggak ya tetap kita cangkul tradisional mungkin seperti itu. Walaupun di situ selama 2 tahun kita tanami padi, alhamdulillah tetap ada hasilnya. Sambil menunggu jeruk itu bisa berbuah ya. Seperti itu. Pada awal jeruk itu sebenarnya 1 tahun itu sudah berbunga. Cuman ketika dalam hitungan 1 tahun diharapkan kalau batang belum mampu bunga itu kita buang. Ada kadang kelewatan 1-2 yang kita lupa tidak kita buang, itu tetap nanti akan jadi buah. Walaupun misalnya di situ dibiarkan ya tetap nanti bisa, tapi dikhawatirkan kalau dibuahkan itu pertumbuhannya kurang, soalnya sudah diambil ini buah. Makanya nanti perkembangan batang itu juga berkurang. Seperti itu. Sampai hitungan di situ 2 tahun, akhirnya 3 tahun. Pada waktu itu lupa sih kapan nanamnya, itu lupa. Cuman pada waktu itu pada masa berbarengan dengan kegiatan momen-momen negara ya, artinya pada waktu pasca pemilu. Pada waktu itu kita ada sedikit dana, kita coba masukkan sebagian dana kita untuk menanam ini. Konsep dari perjalanan pun dari mana kita mupuk tidak pernah kita pikirkan sambil jalan. Kita cari uang bagaimana untuk memberikan gizi pada tumbuhan ini gitu. Pada masa 2019-2020 masa Covid kemarin mungkin juga salah satu bentuk berkah ya buat kami khususnya. Soalnya pada waktu itu ada istilah pembatasan PPKM itu, orang-orang yang biasanya suka jalan-jalan ke luar kota itu tidak berani. Akhirnya ya di sini mungkin jalan salah satu alternatif mereka berkunjung itu, dalam arti bukan karena hal itu, tapi mungkin konsep gizi dari jeruk itu sendiri yang pada waktu itu dibutuhkan. Ini salah satu vitamin C yang bisa diambil dari buah jeruk, yang seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang tahun 2023, walaupun sebenarnya konsep untuk kunjung itu juga kita mungkin dulu pernah ada pertanyaan seperti itu dari seorang teman gitu, apa yang mungkin dibuat seperti itu orang mau datang sendiri. Tapi ya seiring perjalanan waktu ada 1-2 orang teman yang pada waktu ayo biasanya ngopi, ngumpul, ngobrol, akhirnya dari situ ternyata ada hikmahnya dari teman-teman itu sendiri membawa berkah buat kita. Dari situlah perjalanan kenapa sekarang banyak orang berkunjung, pengen metik sendiri sambil nyicipi, sambil merasakan ketika buah itu diambil dalam keadaan segar.
Kalau kesah pun ada sih sebetulnya. Proses kita waktu perawatan ya, yang paling penting itu sebenarnya untuk perawatan buah sendiri itu memang harus rutin. Misalnya pemupukan 1 bulan, kita coba 1 bulan sekali tetap diganti. Walaupun pada waktu itu kalau kesah pun yang paling kelihatan itu ketika harga pupuk melambung, katakanlah meningkat sampai 100% bahkan lebih, itu yang bagi seluruh petani mungkin sangat dirasakan untuk pembelian pupuk itu. Padahal di situ kita juga belum tahu apakah nanti hasil dari tumbuhan kita itu sesuai atau tidak gitu kan. Tapi tetap di situ kita jalankan dengan konsep bahwa perawatan itu paling penting. Dan yang paling penting itu pula untuk istilah perawatan itu selain pemupukan juga kita coba amati apakah ada bibit penyakit atau tidak. Kalau tahu di kanan kiri kita ada tumbuhan padi, ketika masa panen padi itu pasti ada hewan-hewan yang mencari tempat berlindung, mencari tempat berteduh untuk hewan-hewan itu sendiri, termasuk hewan-hewan yang di situ tentunya ya kita tahu sekarang ini musim orang menanam padi itu juga susah karena banyaknya hama yang berkembang. Tapi alhamdulillah untuk jeruk ini kurang lebihnya kalau saya rasakan memang ada penyakit, tapi juga tidak sebegitu banyak sih. Yang penting kita jangan sampai lupa ketika kita lihat ada penyakit, segera saja kita kasih penghambatnya, artinya penawarnya gitu. Walaupun kalau dari saya ini untuk jenis penawar itu tergantung dari kitanya. Kadang ada yang fanatik ke satu jenis macam, enggak. Artinya satu produk enggak, tapi kita coba kita ikuti dari petani sekitar. Apa sih sebenarnya untuk menanggulangi hama itu? Katakanlah kalau biasanya yang paling kelihatan di jeruk itu kalau musim kemarau itu ada namanya, kalau orang di sini kan cabuk lah, warnanya putih. Itu musim kemarau pasti ada. Tapi kalau musim penghujan enggak ada. Ada tapi enggak seberapa. Terus kalau tadi ini dikatakan kalau musim kemarau ada cabuknya itu namanya, ada hamanya itu, terus mungkin obatnya atau gimana perawatan untuk jeruk sendiri itu gimana? Ya paling enggak kita lihat apakah itu memang hama itu kita lihat telat kita memberi penghambatnya atau enggak, artinya kita menanggulanginya atau enggak. Kalau memang sudah sampai selain nempel ya, berarti kita harus rutin paling enggak seminggu itu 2 kali dalam hitungan 2 minggu. 2 minggu kita tetap seperti itu, tapi kalau enggak ya lihat kondisi enggak. Soalnya kadang kalau aku bukan ahli pertanian ya, tapi pernah mendengarkan artinya dari beberapa orang, kita juga bahasanya dari saya pribadi itu orang Jawa sama orang teman-teman yang sudah punya ilmu teknologi ya seperti itu, tetap kita coba tanpa kita tinggalkan orang-orang lama itu. Karena kalau menurut saya pribadi, beliau-beliau orang lama itulah yang membawa inspirasi buat kita seperti itu. Untuk perawatan itu ketika ada hama ya segera saja lah, intinya kelihatan ada muncul kasih penghambatnya, kasih penawarnya biar tidak berkembang seperti itu. Terus untuk jenis jeruknya sendiri, jenis jeruknya ini apa memang khusus dibuat jenis bibitnya itu bibit apa mas? Ini jenisnya jeruk siam madu. Ini juga bibitnya dari family tapi yang ada di luar kota juga, di daerah Malang. Karena family dulu pernah bilang ambil dari sana, ketemuan ada family yang di sana. Karena mungkin alasannya kenapa ada, kita tidak menafikan yang lain, enggak, mungkin kebetulan saja mungkin seperti itu. Soalnya jenis macam tumbuhan itu juga saya pikir sama, dan kita ambil itu karena family punya, kita ambil. Berarti tidak harus namanya varietas jeruk madu ya? Siam madu. Berarti ya kebetulan saja berarti. Kebetulan iya. Soalnya itu juga pengalaman dari beberapa temannya saudara-saudara itu
bilangnya yang dari sana itu tahan lama. Ininya seperti itu. Jadi jangka pertumbuhannya itu lebih lama. Itu entah dari jenisnya atau dari proses awalnya mungkin seperti itu. Tapi intinya saya pilih ke situ akhirnya. Ya, terus hambatan awal ketika menanam jeruk. Di sini kan hampir mayoritas kan penduduknya itu adalah bertani padi. Ya. Terus sedangkan Mas sendiri ini pilih jeruk daripada padi. Mungkin hambatan awal mungkin ada banyak tetangga atau gimana yang meragukan. Ya ada sih beberapa, kok padi kok ditanami seperti itu ada. Cuman karena dulu punya gambaran bahwa sebetulnya di lahan sebelah ini juga dari mbah dulu itu ada yang pernah ditanami jeruk. Saya ingat waktu kecil itu ada. Jadi lahan sebelah itu pernah ditanami jeruk, juga pernah melihat, artinya oh berarti sebetulnya di sini tuh ketika saya sudah nanam ingat, oh iya ya dulu ada yang pernah ditanami jeruk. Jadi kita mengikuti itu. Terus kalau untuk sekarang proses pemasaran ini wisata agribisnis ya, jatuhnya kan Ya, seperti itu kurang. itu ya. Untuk promosi di masa sekarang kan sekarang sudah tidak ada PPKM juga. Ya. Terus promosi ini gimana, Mas? Untuk promosi nggak ada. Emang sudah saya ceritakan tadi di awal ketika pada waktu memang buah sudah masak, kita sempat punya kekhawatiran kalau nanti tidak terjual bagaimana kan. Iseng konco ngopi, konco ngumpul itu, ayo ngopi di sini kan. Akhirnya saya ambilkan ini, dia penasaran gitu loh. Aku pengen ngeradi, pengen metik sendiri. Nah di situ dia ngambil sendiri dengan ya karena kecanggihan alat elektronik yang sekarang istilahnya handphone kan, dia sambil foto, sambil merekam video. Besoknya tanpa terduga teman-teman dari komunitas kita sendiri datang, dia sampai sekarang pun itu juga kita mungkin ada sih yang pernah tanya sudah buah atau belum. Kalau sudah ya bilang sudah. Dari ini aja di luar perkiraan untuk hari ini ya, soalnya kemarin kita pas lagi ada acara sibuk juga, ada mungkin dari daerah Trenggalek kota ya, itu empat apalah istilahnya mobil-mobil odong-odong lah istilahnya orang Jawa kan begitu ya, sekitar kereta kelinci ya itu juga di luar dugaan kita, juga kita nggak pernah komunikasi sama mereka, tapi ternyata sudah sampai yaitu di luar dugaan kita dan berjalan sampai 2 minggu ini tiap hari. Ya alhamdulillahnya ini masih di saatnya ketika orang datang ini masih ada yang dipetik. Walaupun dulu pernah sih kita kebingungan, kita coba tawarkan ke toko itu konsepnya jeruk lokal ndak laku kan. Tapi itu bisa mematahkan kita, semangat kita dalam sebuah perjalanan. Kita nggak pernah tahu dia. Kalau untuk sekarang Mas, dalam satu hari itu kira-kira ada berapa pengunjung? Kalau per hari sih, ini hari Minggu ya, biasanya kemarin juga hari Minggu itu mungkin ada 200-an 300-an orang lah, mulai anak kecil sampai dewasa lah. Itu setiap weekend ya? Iya, mungkin sekitaran itulah kurang lebihnya. Soalnya kita hitungnya, kita sediakan plastik itu berapa bungkus kan, kita lihatnya di situ. Gitu. Walaupun dalam hitungan kantong plastik itu pun nggak semuanya diambil, tapi kita memperkirakan. Terus mungkin ada saran untuk teman-teman yang hari ini baru saja memulai usaha, Mas? Untuk teman-teman yang misalnya pengen usaha, jalanin saja apa yang kita bisa. Soalnya antara kita dengan mereka atau mungkin dengan teman-teman nggak akan pernah sama, punya konsep sendiri-sendiri.
Ya kalau pengen misalnya ke sini kita ngobrol, oke siap. Ya intinya di situ. Ke sini misalnya pengen tentang jeruk, ke sini bisa ke alamat yang sudah saya sampaikan tadi kan, di RT 20 RW 9 Dusun Banaran, Desa Grandekan, Kecamatan Gandusari. Nanti bisa dilihat sendiri keadaannya seperti ini. Tuh. Di Omah Jeruk Grandekan gitu ya. Namanya Omah Jeruk ya. Iya, Omah Jeruk Grandekan. Oke, terima kasih Mas ya atas waktunya. Ya, terima kasih. Dan salam buat semuanya. Jangan lupa, apa tadi namanya linknya Mas? Namanya Grenadine. Oh iya, linknya Grenadine. Ya bener, Ya, Grenadine. jangan lupa like dan subscribe Grenadine. Terima kasih Mas ya. Terima kasih.